Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ke part 2, ke penjelasan part 2 mengenai jenis-jenis otot. Tadi di part 1 Ibu sudah menjelaskan bahwa berdasarkan karakteristik, struktur dan karakteristiknya, otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi di part 2 ini Ibu akan menjelaskan lebih rinci karakteristik, struktur dan karakteristik dari ketiga otot tersebut. Baik, siswa-siswi yang soleh dan soleha, ya, beriring dengan perkembangan zaman dan waktu, seiring dengan berkembangnya juga teknologi, ya, para ilmuwan mencoba untuk meneliti struktur dari otot pada setiap substansi yang ada di dalam tubuh, ya, baik itu di sekitar dinding pencernaan, kemudian dinding pernapasan, ya, kemudian di pembuluh darah, ya, kemudian baik itu di rangka, dinding-dinding rangka, di rangka, kemudian di jantung, ya. Para ilmuwan mencoba untuk meneliti, ya, bagaimana struktur dari otot pada setiap substansi tubuh, ya. Ternyata setelah dicek menggunakan mikroskop, ya, ternyata ditemukan bahwa inilah gambar dari struktur otot yang terdapat pada substansi tubuh. Ternyata ada 3 struktur. Ini adalah struktur otot yang pertama, yang ini adalah struktur otot yang kedua, dan yang ini, yang bawah, adalah struktur otot yang ketiga. Jadi ternyata ada 3 struktur sel otot yang berbeda pada setiap substansi tubuh yang dilekatinya oleh otot itu. Ya, Ibu sudah bilang di awal bahwa otot itu melekat pada rangka dan substansi tubuh lainnya. Ya. Nah, setelah dicek oleh ilmuwan, ternyata ada 3 jenis sel otot yang terdapat pada substansi tubuh, ya. Kemudian ada jenis sel otot yang bentuknya seperti ini, yang seperti yang Ibu tunjukkan, ya. Ternyata sel-sel ini banyak dijumpai pada dinding saluran pernapasan, dinding saluran pencernaan, kemudian pembuluh darah, ya. Saluran pencernaan itu mulai dari mulut, ya, kemudian masuk ke kerongkongan, di kerongkongan ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Dinding berarti bagian luarnya, ya. Lambung termasuk ke dalam organ yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Kalau dinding lambung berarti area dinding dari lambungnya, ya. Seperti itu. Kemudian ternyata ada juga jenis sel otot yang bentuknya seperti ini, dan ini khusus melekat, otot ini khusus melekat pada rangka dan tendon, ya, juga ototnya. Jadi rangka, tendon, dan otot-otot lainnya seperti itu, ya. Kemudian ada lagi jenis sel otot yang bentuknya seperti ini, nah, ya. Nah, seperti ini, beda lagi, ya. Ternyata ini terdapat di jantung, ya. Jadi setelah ilmuwan itu ngecek jantung, wah, bentuk sel ototnya seperti ini, ya. Ternyata setelah mereka coba untuk mengecek rangka, otot yang berada di rangka, wah, beda sama jantung, ya, strukturnya, ya.
sesuatu ilmu baru lagi gitu. Maha besar Allah banget, kuasa Allah ya. Wah, beda lagi nih strukturnya. Ternyata setelah para ilmuwan mencoba untuk meneliti dari dinding-dinding lambung, kemudian dinding kerongkongan, kemudian dinding dari paru-paru ya, kemudian dinding dari saluran napas dan lain sebagainya, kemudian dinding dari pembuluh darah ya, dinding dari urat-urat kita tuh, urat pembuluh nadi, pembuluh vena dan lain sebagainya. Ternyata bentuk ototnya seperti ini. Ya kalian lihat. Wah, ya. Jadi berdasarkan struktur dan karakteristiknya, para ilmuwan mencoba untuk membagi dari jenis-jenis otot menjadi 3 jenis ya. Mereka mengelompokkan ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita coba mengkaji terlebih dahulu mengenai otot polos. Otot polos seperti yang ibu bilang tadi terdapat di dinding saluran pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, dan limfe. Kemudian sel otot polos berinti satu yang terletak di tengah. Ibu sudah bilang bahwa otot itu merupakan jaringan ya. Otot itu adalah jaringan, kumpulan jaringan. Nah, sedangkan jaringan itu sendiri adalah kumpulan dari sel. Jadi, gambar yang ada di sini adalah kumpulan dari sel. Ya, ini disebut dengan jaringan. Nah, ini ada satu ya, ada satu gelondong, ini disebut dengan sel. Jadi sel otot polos berinti satu yang terletak di tengah, kita ambil satu sel di sini. Ya. Nah, satu sel ini dapat bulat-bulat di tengahnya ini adalah inti. Ya, inti dari sel otot polos. Nah, kita lihat di sini jumlahnya ada satu intinya. Nah, oleh sebab itu otot polos satu inti selnya memiliki satu sel dari otot polos memiliki satu inti sel. Ya. Kemudian di sini sel otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Ini gelondong nih. Ya, ini satu sel yang tadi ibu bilang tadi, ini satu sel ya, berbentuknya gelondong dan ujung selnya itu meruncing. Jadi ujung atas dengan ujung bawahnya atau kanan atau kirinya itu meruncing ya. Kemudian otot polos bergerak tidak menurut kehendak atau kesadaran. Ibu lupa untuk mengetik tidak ya nak ya. Jadi otot polos itu bergerak tidak menurut kesadaran atau kehendak, atau disebut dengan otot involunter ya. Bagaimana kalau misalnya kita sadar kalau lambung itu lagi bergerak, gimana ya? Misalnya kita sadar banget si otot itu lagi bergerak mengolah lambung, jadi otot itu membantu lambung untuk mengolah makanan, bagaimana ya? Kayaknya rasa-rasanya kita jadi ngeri ya. Jadi otak itu sadar kalau lambung itu lagi mengolah, kayaknya di luar logika ya. Yang ada aktivitas kita sehari-hari jadi nggak konsentrasi ya kan ya. Nah, itulah maha besar Allah yang telah menciptakan segala-segalanya itu secara sempurna ya nak ya. Bahkan organ-organ yang memang kita tidak bisa menjangkaunya, seperti lambung Allah berikan otot yang melekat pada dinding lambung. Nah, tugas dari otot itu membantu lambung yang melakukan pergerakan sehingga lambung itu bisa mengolah makanan menjadi lebih kecil sampai menjadi bubur. Seandainya otot di dalam lambung itu bekerja secara volunter menurut kesadaran, artinya ada otak yang sadar akan aktivitas otot itu, maka segala apapun yang kita kerjakan kita tidak akan konsentrasi karena kita menyadari aktivitas dari lambung, aktivitas dari gerakan otot yang ada di lambung, kita menyadari aktivitas dari gerakan otot yang berada di kerongkongan ya nak ya. Kemudian pembuluh darah kita kadang melebar, kadang mengecil, kita sadar kayaknya wah di luar nggak masuk akal kita ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan kerja otot polos itu involunter, yaitu di luar
kesadaran atau di luar dari aktivitas otak, seperti itu. Kemudian reaksinya lambat terhadap rangsangan, ya. Bayangkan kalau kita habis makan langsung keluar, karena misalnya Allah ngasih karunia otot polos di dalam saluran pencernaan kita, misalnya reaksinya cepat, ya, kita makan langsung keluar, ya, kita makan langsung keluar, kayaknya rasanya gimana gitu ya. Kemudian pembuluh darah kita, aliran darah kita itu sangat cepat, misalnya kita bisa kontrol, bisa cepat bisa lambat, kayaknya rasanya hal yang mustahil ya nak ya, gitu. Jadi ini merupakan karunia Allah, ya, karunia Allah. Allah memberikan otot kerja dari otot polos itu bisa bergerak tidak menurut kesadaran, ya. Karunia Allah juga, Allah memberikan reaksi lambat terhadap rangsangan pada otot polos, ya, seperti itu. Kita lihat fungsi dari otot polos. Fungsinya adalah memberikan gerakan di luar kehendak, misalnya gerakan zat-zat sepanjang saluran pencernaan, ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita tidak bisa mengatur dari pergerakan otot-otot tersebut, ya. Hei, lambung, lu jangan cepet-cepet, jangan terlalu kuat lu membantu lambung untuk bergerak, ya, untuk mengoyak-ngayik makanan, ya. Atau pas makanan ada di kerongkongan, hei, kerongkongan, coba tahan dulu tuh makanan, gue nggak mau masuk ke lambung, kan nggak bisa ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian memberikan gerakan pada diameter pembuluh darah, juga memberikan gerakan pada diameter pupil atau biji mata, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke otot lurik. Otot lurik ini seperti yang Ibu bilang tadi, dia terdapat di rangka, ya. Jadi tulang belulang kita kan, otot yang melekat pada tulang belulang kita itu disebut dengan otot lurik, ya. Gambar dari otot lurik seperti yang kalian lihat di depan ini. Ternyata otot yang melekat pada tulang kita itu bentuknya seperti ini, ya, jaringannya itu seperti ini, ya. Kita lihat kalau satu sel saja dia bentuknya memanjang, ya, bentuknya kayak silindris, ya, kayak seperti tabung memanjang, silindris, makanya disebutnya bentuknya silindris. Kemudian ada satu, ini jumlahnya satu sel ya naknya, padahal kalau dia memanjang itu jumlah inti selnya banyak. Jadi inti sel pada otot lurik itu jumlahnya banyak, ya. Kemudian seperti gambarnya bahwa dia itu berserabut atau berlurik. Jadi sel otot lurik mempunyai banyak inti yang terletak di pinggir. Bu, ini kan satu intinya. Iya, ini kan terbatas ya, karena otot lurik itu panjang. Nggak mungkin kita di sini gambarnya sangat panjang, ya nak ya, seperti itu. Jadi banyak inti yang terletak di pinggir. Otot lurik berbentuk silindris yang Ibu bilang tadi, memanjang, ya, dia panjang dan berserabut atau berlurik. Otot lurik bergerak menurut kehendak atau kesadaran, atau yang disebut dengan otot volunter, ya. Jadi kalian mau makan, mau minum, kalian mau tidur, kan pasti kalian bergerak, ya. Kalian mau ngambil bantal, kalian kan ada aktivitas otak, berarti kan kalian perlu bantal, kalian perlu menggerakkan tangan, kalian perlu menggerakkan kaki untuk bisa mengambil bantal tersebut, ya. Jadi ada aktivitas otak. Oleh sebab itu otot lurik itu dikaruniakan oleh Allah dengan kerja volunter, yaitu bekerja dengan kesadaran, ada aktivitas otak, ya. Kemudian reaksinya sangat cepat terhadap rangsangan. Kalian kalau misalnya dipukul sama teman, kalian langsung nengok kan. Nah, berarti itu reaksi terhadap otot-otot yang bereaksi itu sangat cepat, ya, seperti itu. Kemudian fungsi dari otot lurik melekat pada rangka, ya. Jadi dia fungsinya itu adalah untuk menggerakkan rangka. Dah, intinya sih itu aja ya nak ya. Nah, kemudian kita masuk ke otot jantung. Otot jantung kalau dari gambarnya itu mirip-mirip otot lurik, ya nak ya.
hanya bedanya dia bercabang, tapi sama-sama panjang. Otot lurik juga panjang ya, memanjang juga, ini sama juga memanjang juga, tapi bedanya dia bercabang. Inti selnya itu ada satu atau dua ya, dalam satu sel itu ada satu atau dua inti sel terletak di tengah. Jadi kalau dari letak dia hampir sama kayak otot polos. Otot polos juga letaknya di tengah inti selnya ya. Otot jantung juga letaknya di tengah untuk inti selnya ya, seperti itu. Sel otot jantung berinti satu atau dua? Sel otot lurik, jantung nih, sel otot jantung berbentuk memanjang, bercabang, dan berserabut. Jadi kalau berserabut hampir mirip kayak lurik ya. Kemudian otot jantung bekerja di luar kehendak atau kesadaran atau disebut dengan otot involunter, otomatis ya. Kita tidak bisa mengatur kapan jantung itu berkontraksi atau berelaksasi. Bu, kapan kita tahu jantung itu, otot jantung itu berkontraksi atau berelaksasi? Pada saat jantung kita berdetak. Jadi pada saat jantung kita berdetak berarti dia sedang berkontraksi ya nak ya, berkontraksi, dan dia juga melakukan relaksasi. Kita nggak bisa jantung lu jangan berkontraksi dulu ya gitu, jantung lu jangan terlalu cepat ya kontraksinya ya, misalnya lagi tekanan darahnya lagi tinggi, jangan cepet-cepet lu gitu. Jantung jangan cepet-cepet lu, otak ngirim sinyal ke jantung, ke otot jantung kan nggak mungkin ya. Jadi Allah mengkaruniakan otot jantung itu bekerja di luar kesadaran atau involunter, Masya Allah. Kemudian reaksinya lambat terhadap perangsangan ya, dan terdapat di dinding jantung otomatis. Apa fungsi dari otot jantung? Fungsinya adalah untuk membantu jantung berkontraksi dan berelaksasi ya, seperti itu. Cukup sekian dari Ibu Nak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.